Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita naikkan puji-pujian kita kepada Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur Bapak, memiliki Allah yang baik, yang memberikan kasih luar biasa buat setiap kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Terima kasih Yesus, pengorbanan-Mu sungguh besar buat kami. Engkau Allah
yang baik. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya, biarlah segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagimu Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, segala pujian, segala pengagungan kami hanya bagimu Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kasih yang luar biasa. Kami boleh rasakan sampai hari ini. Buat pengorbananmu, buat berkat anugerahmu Tuhan. Yang kami boleh rasakan sampai hari ini. Engkau satu-satu yang kami andalkan Tuhan. Engkau satu-satu yang kami percaya. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya
Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dan hati kami, karena kami sadar kami tidak akan sampai pada titik ini kalau bukan Tuhan yang menopang kehidupan kami. Sebabnya kami naikkan syukur kami kepada Tuhan. Segala yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami, kami bahkan masih percaya ya Tuhan, akan ada banyak hal yang Tuhan nyatakan buat kami di hari-hari yang akan datang. Sebabnya kami rendahkan diri kami, tunduk di bawah otoritas firman-Mu, supaya firman-Mu akan terus menuntun kehidupan kami, sampai rencana-Mu yang indah itu akan digenapi di dalam hidup kami. Tuhan, berbicaralah kepada kami pagi hari ini. Kami umat-Mu sediakan hati untuk mendengar suara-Mu ya Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita sekalian. Pagi hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul True Champions. Ya, saudara memperhatikan championnya itu pakai S. Ya, jadi juaranya itu bukan hanya satu, pemenangnya bukan hanya satu, tetapi kita semua bisa menjadi pemenang. Bahkan kita pun semua dipanggil untuk menjadi pemenang. Saudara, ya. Nah, bayangkan ya kalau saudara nonton satu film begitu, katanya film laga, action. Tapi waktu nonton itu 90%-nya itu isinya itu dialog saja, percakapan, ya. Lalu 10%-nya itulah yang action, ya. Laganya itu cuma 10%. Kira-kira reaksi saudara apa? Pasti kecewa, bukan? Katanya film laga, kok omon-omonnya kok 90%, banyak sekali, laganya kok cuma sedikit, saudara ya. Nah, menariknya kalau kita menyimak cerita tentang pertempuran antara Daud melawan Goliat, maka saudara akan melihat bahwa pasal 17 dari 1 Samuel itu adalah pasal yang terpanjang di dalam kitab tersebut. Isinya itu ada 58 ayat, saudara. Lalu cerita tentang pertempurannya itu berapa banyak? Cuma 3 ayat, saudara. Selesai. Lain-lain semua omong-omong saja, dialog saja. Lalu pertanyaannya, kalau begitu apa artinya? Ya. Nah, saudara, ada seorang psikolog yang mengatakan ya, bahwa percakapan kita itu mencerminkan siapa kita. Pada kesempatan ini kita akan belajar, ya, paling tidak ada 3 bagian percakapan yang saya mau angkat, saudara. Dan itu menunjukkan karakternya Daud, kualitasnya Daud yang kita bisa teladani di dalam kehidupan kita, saudara ya. Nah, mari sama-sama kita mulai dengan percakapan yang pertama. Kita akan melihat pasal 17
Di kitab 1 Samuel ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-18 terlebih dahulu. Ya. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum ini seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Nah saudara, bagian ini harus dilihat dari sudut pandang pasal 16, ya, pasal yang sebelumnya. Saudara membaca di sana, saudara akan menemukan bahwa pada waktu itu Samuel datang ke Bethlehem untuk maksud mempersembahkan korban kepada Allah. Ya, dan sekaligus juga mengemban misi untuk mengurapi raja yang akan menggantikan Saul. Nah, itu sebabnya Isai diundang bersama dengan semua putranya, saudara ya. Nah, singkat cerita, pada akhirnya kakak-kakaknya Daud ada 7 orang. Satu persatu itu tampil di depan Samuel. Eliab yang pertama muncul, dan karena posturnya yang begitu gagah, tinggi badannya yang sangat cocok sekali untuk menjadi seorang raja, maka dalam hati Samuel langsung muncul pemikiran, ini dia orangnya. Tapi kenyataannya saudara, Allah menolak dia. Satu persatu 7 orang tampil di hadapan Samuel dan semua ditolak oleh Allah. Lalu kemudian Samuel berkata, semuakah ini anakmu? Oh, masih ada satu, tapi ya dia nggak masuk hitungan. Yang paling bontot sedang menggembalakan ternak di padang. Samuel katakan, kita nggak akan duduk dan makan sampai dia datang. Begitu dia muncul, Allah berbicara kepada Samuel, inilah orangnya. Bangkit dan urapilah dia. Itu pasal 16 saudara ya. Jadi Daud tahu ya, bahkan dia sudah diurapi menjadi raja. Nah sekarang kita membaca ayat 17 dan 18 ya. Seorang calon raja disuruh jadi kurir, saudara. Kalau saudara dan saya memposisikan diri kita pada posisi Daud, ya, yang sudah tahu kalau kita akan jadi raja, lalu disuruh nganter makanan, saudara, jadi kurir. Kira-kira perasaan kita gimana? Barangkali kita akan mengatakan, oh sorry Bapak, ya, sorry Bapak, Anda tidak bisa lagi suruh-suruh saya seperti yang dulu-dulu. Ya, bukankah Nabi Samuel sudah mengurapi saya menjadi raja? Ya, jadi saya nggak mau dong lakukan pekerjaan yang seperti itu. Itu terlalu rendah bagi seorang calon raja. Kan begitu, saudara ya. Tapi perhatikan, ya, apa yang menjadi respon Daud? Kita lihat ayat yang ke-20. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Oh saudara, Daud dari dulu gak pernah berubah. Dia seorang yang lembut hati, dia seorang yang rendah hati.
sekalipun sudah diurapi menjadi raja yang berikutnya atas Israel, saudara, dia tetap saja menyediakan dirinya menjadi seorang hamba, rela bahkan melakukan perkara-perkara yang barangkali kita anggap hina, tidak pantas, apalagi calon raja, saudara. Nah, Daud ya, di dalam tradisi perjanjian lama, dia dianggap sebagai seorang raja yang ideal. Tetapi juga yang kontroversial, karena apa? Karena terlepas dari prestasi-prestasinya, dia juga adalah seorang pendosa. Dan dosa-dosanya dicatat di dalam Alkitab, saudara. Tetapi inilah yang membedakan Daud dari raja-raja yang lain. Dia adalah seorang yang humble, yang rendah hati, saudara. Jadi dari percakapan yang pertama ini kita melihat, kita belajar dari Daud. Itulah kualitas pertama yang harus ada di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, syarat pertamanya, saudara, harus ada kerendahan hati. Kesombongan selalu memisahkan kita dari Allah, saudara. Jadi kalau mau dirumuskan, kira-kira pernyataannya seperti ini, bahwa sesungguhnya Daud telah mengalahkan kesombongan sebelum ia mengalahkan Goliat. Kenapa? Karena hanya orang yang rendah hati saja yang bisa dipakai oleh Tuhan. Bisa katakan amin? Saya beberapa waktu yang lalu mengikuti sebuah outing ya. Outing itu karena saya pelayanan di gereja itu hari Senin ya. Kebetulan tanggal merah begitu, jadi ada outing pengerja, para pelayan begitu. Kami pergi ke pantai ya, fellowship, nyanyi, makan-makan dan sebagainya. Lalu ada beberapa dari pelayan itu yang kemudian bersaksi. Nah, ada satu kesaksian yang menarik perhatian saya, saudara ya. Ini seorang pemuda, seorang volunteer ya, sukarelawan melayani di gereja begitu. Nah, dia ini belum terlalu lama jadi orang percaya ya. Dan dia ikut di komselnya itu ya, dan dia ada mentor yang selalu menolong dia untuk dia bertumbuh secara rohani. Satu saat mentornya mendorong dia, ayo dong, kamu sudah sekian lama, kamu sudah cukup dewasa untuk terlibat dalam pelayanan. Wah, dia bergumul, merasa belum layak dan sebagainya. Tapi akhirnya dia putuskan, oke, saya mau melayani. Ya, dan betul saudara ya, kemudian dijadwalkan. Waktu jadwalnya keluar, dia kaget betul. Karena pelayanan pertama yang dia harus kerjakan itu adalah sebagai tukang parkir. Ya, di gereja itu mereka nggak hire security, mereka tidak ada tukang parkir yang dibayar. Jadi semua dikerjakan oleh jemaat. Ya. Dan yang menarik saudara ya, di gereja itu dirotasi pelayanannya. Ya. Nanti satu saat yang jadi WL pun harus di luar sana pakai rompi atur kendaraan. Saudara. Nah, dia ini adalah seorang manajer di sebuah bank, ya, prestasinya sangat baik sekali, sehingga kalau dia datang selalu ada tempat parkir yang disediakan buat dia, selalu dia layani oleh anak buahnya. Nah, sekarang ini dia harus jadi tukang parkir. Saudara, dia malu luar biasa.
Dia bergumul malam itu, dia cerita, saya nggak bisa tidur katanya. Tetapi akhirnya Tuhan melembutkan hatinya dan dia akhirnya belajar sesuatu di situ. Bahwa sesungguhnya Allah ingin supaya kita memiliki hati seperti yang dikatakan tentang Musa. Tidak ada orang yang lebih lembut hati daripada Musa, dalam pengertian rendah hati, saudara. Kenapa? Lagi-lagi saya mau mengatakan ini, kalau tidak ada kerendahan hati, maka tidak ada kemungkinan Allah bisa memakai kita, karena kita cenderung mengandalkan kekuatan kita, posisi kita, kemampuan kita, pengalaman kita. Tapi kalau kita rendah hati, saudara, kita sungguh-sungguh mengizinkan Tuhan yang bekerja melalui kita, saudara. Nah, itu kualitas yang pertama. Mari kita lanjut dengan percakapan yang kedua. Saudara, kita pindah ke ayat yang ke-28. Ya. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Saudara, ini perkataan siapa? Eliab. Siapa Eliab? Kakak tertuanya. Kok ngomongnya begini? Apa yang menyebabkan dia merendahkan Daud begitu rupa? Saudara, dianggap gak bertanggung jawab. Motivasinya dipertanyakan, karakternya dibilang jahat di sini. Kenapa, saudara? Saya menduga karena ada iri hati yang bercokol di dalam hatinya. Kok bisa iri? Iya, dia adalah orang pertama yang ditolak oleh Allah, saudara. Bagaimana mungkin saya yang secara fisik jauh lebih mumpuni daripada Daud, kok malah yang dipilih Daud? Itu sebabnya, saudara, dia kemudian melontarkan kritik yang begitu pedas kepada Daud. Saya kira kita bisa belajar di sini ya. Kalau saudara dan saya mau maju, mau melakukan sesuatu yang besar dalam hidup kita, maka antisipasi ini akan ada orang-orang yang coba mematahkan semangat kita. Melalui apa? Kritik. Dan itulah ciri daripada kritik. Kritik itu akan mengalihkan kita dari melakukan sesuatu yang besar kepada 2 ekor, 3 ekor kambing domba itu, saudara. Ini kan hal kecil dibandingkan dengan mengalahkan raksasa Goliat yang telah mengintimidasi 40 hari, ya. Dan tidak seorang pun di antara Israel yang berani untuk mengangkat kepalanya, saudara. Nah, mari sekarang kita akan melihat ya, apa yang menjadi tanggapan Daud ketika Eliab memojokkan, merendahkan, menginjak-injak dia, saudara. Mari kita lihat sekarang ayat 29, ayat yang ke-30. Tetapi jawab Daud, "Apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja." Ayat 30, saudara, saya senang dengan ayat 30 ini ya. "Lalu
berpalinglah ia daripadanya, dari Eliab, kepada orang lain dan menanyakan yang sama, dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kualitas apa yang kita bisa melihat ya dari ayat 29 dan 30 ini tentang Daud, saudara ya. Maka kuncinya di ayat 30 tadi, berpalinglah dia. Menunjukkan apa sih? Menunjukkan bahwa Daud sadar betul musuh yang sesungguhnya itu bukan kakaknya, maka dia berpaling. Harusnya kalau sudah dikritik pedas, dipojokkan kan balik nyerang, saudara ya. Tapi tidak dengan Daud. Dia punya ketajaman. Ini saya sebut dengan istilah itu ya. Dia punya ketajaman. Dia tahu membedakan siapa musuh yang sesungguhnya dan siapa yang bukan musuhnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ia tahu benar kakaknya itu bukan musuhnya yang sesungguhnya. Ada musuh besar lainnya yang harus ia taklukkan. Nah, persoalannya saudara, sekalipun kita sudah disebut sebagai orang-orang kudus, orang-orang yang telah dibenarkan di dalam Kristus Yesus, betapa sering kita mendapati di dalam gereja, saudara, satu dengan yang lain saling gontok-gontokan. Ke gereja, saudara ya, ketemu dengan musuhnya. Tidak mau, papasan saja lo gak mau, saudara. Begitu ngelihat, sik tak enteni sik, CRM mlebu sik, ya kan? Kalau dia lewat jalan sini, aku akan ambil jalan yang lain. Supaya apa? Supaya gak ketemu sama musuhnya. Saya tahu, saudara ya, tapi tentu bukan di sini. Di tempat lain saya tahu. Saya bingung, saya kadang ngomong sama istri saya itu ya. Ada jemaat tuh, ya mohon maaf ya, usianya lo gak muda lagi, rambutnya putih kabeh, mulai ompong-ompong gitu, saudara ya. Sudah tua. Lah kok gak ngomong lo satu dengan yang lain? Nggak ngomong, saya tahu, saudara. Persis saya tahu siapa orangnya. Saya kenal betul kedua beliau ini. Sama-sama membantu di gereja. Tapi nggak mau ngomong satu dengan yang lain. Loh, salah besar. Dan saya kira inilah, saudara ya, tipu daya iblis. Seolah-olah musuh kita itu adalah teman kita sendiri, saudara seiman kita sendiri. Bahkan istri atau suami. Maka ada suami dan istri yang ke gereja, tetapi satu dengan yang lain gak tegur sapa. Belajar dari Daud, saudara. Ada musuh yang lebih besar. Kedagingan kita ini loh sebenarnya musuh kita yang harus ditaklukkan. Dunia ini loh yang semakin jahat ini loh musuh kita yang harus dijauhi. Tapi bukan sesama kita, bukan orang-orang dekat kita, saudara. Mereka harus dikasihi, bukan dimusuhi, saudara. Itu kualitas yang kedua. Yang terakhir, saudara, mari kita lihat percakapan yang ketiga. Lihat ayat yang ke-33 sekarang. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia.
sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Saudara, kasihan Daud ya. Musuhnya itu bukan hanya dari luar, bangsa Filistin yang diwakili oleh Goliat, tetapi juga musuhnya itu dari dalam, saudara. Dan sebenarnya kalau kita coba untuk meresapi ya perkataan ayat yang ada di ayat 33 ini, perkataan Saul, itu sebenarnya kan menunjukkan ketakutannya sendiri yang kemudian diproyeksikan kepada Daud gitu loh. Dia takut, lalu ketakutannya ini mau ditularkan kepada Daud. Kan harusnya dia yang maju, saudara. Dia dipilih karena posturnya yang besar, yang gagah. Kalau ada banyak orang Israel berdiri, saudara, maka di situ pasti ada satu orang yang lebih tinggi daripada yang lain, yang lebih gagah. Siapa itu? Ya Saul. Tetapi karena dia mengandalkan penglihatannya, maka dia gagal menjadi alat Tuhan yang bisa dipakai untuk mengerjakan perkara yang besar. Malahan sebaliknya, dia membesar-besarkan masalah. Siapa kamu? Gak bisa kamu lawan dia. Kalau dia ini sejak muda jadi prajurit, pengalaman sekali. Kamu ini siapa? Nah, mari sekarang kita melihat tanggapan Daud ya, ayat yang ke-46, saudara. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu, mayat tentara orang Filistin, kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Seluruh bumi akan tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ayat yang ke-47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saudara memperhatikan di sini, seluruh umat Israel pada posisi yang sama dengan Saul. Mereka takut, mereka terintimidasi, saudara ya. Bahkan kalau kita membaca pada pasal itu, saudara, bukan hanya posturnya Goliat yang ditonjolkan, tetapi juga semua perlengkapan persenjataannya itu disebutkan dengan detail. Mulai dari ketopongnya, mulai dari baju sirahnya, lembing tembaga, dan juga ditambah dengan asistennya yang membawakan perisai buat dia. Saudara, seolah-olah dia tidak terkalahkan. Itu kalau mereka mengandalkan penglihatan mereka, saudara. Nah, ini saya kira pesan penting ini, ya. Kalau saudara membaca baik-baik bagian ini, sebenarnya Tuhan itu mau mengajar umatnya ya. Mereka milih Saul itu berdasarkan apa sih? Penampilannya kan, penampakannya kan, berdasarkan penglihatan mereka. Lalu perhatikan di sini ya, dalam kisah ini, mereka pun juga berjalan dengan penglihatan mereka, dan mereka menjadi takut, dikuasai dengan ketakutan. Itulah yang membuat mereka semua lumpuh
saudara, tidak satu pun di antara mereka yang berani men-challenge, menantang, menghadapi Goliat. Tidak seorang pun. Tetapi Daud, perhatikan di sini ya, dia melihat dari sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang iman, saudara. Perspektif iman. Semua melihat apa yang kelihatan, tetapi dia melihat apa yang tidak kelihatan. Dan dia, saudara, sadar betul bahwa sesungguhnya dia tidak berjalan sendirian. Jadi jauh sebelum Paulus menulis, kalau Allah ada di pihak kita, siapa yang sanggup melawan kita? Jauh sebelum Paulus menulis surat Roma, saudara, maka Daud sudah menghidupi kebenaran tersebut. Dia tahu kalau dia di pihaknya Allah, maka dia pasti menang. Bukan dengan senjata manusiawi, tetapi oleh kuasa Allah. Saudara, itu sebabnya saya mau mengakhiri di sini ya. Ada kualitas yang terakhir yang kita mesti belajar dari Daud. Apa itu? Perspektif iman. Saudara perhatikan ya. Hanya ada satu orang. Siapa dia? Daud. Yang memahami tantangan Goliat itu sebagai tantangan melawan Allah yang hidup. Goliat bukan hanya melecehkan umat Israel, ia sedang melecehkan Allah sendiri. Itu sebabnya Daud melihat peperangan itu bukan antara manusia melawan manusia, tapi manusia melawan Allah. Saudara, kita belajar ya, dalam hidup kita ini selalu ada pilihan. Ada masalah, kesulitan apapun itu terjadi di hadapan kita. Kita bisa melihat dari sudut pandang kita sendiri, sudut pandang manusiawi. Dan itulah yang seringkali membuat kita menjadi lemah, saudara. Bahkan lumpuh, tidak berdaya. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang yang berbeda, sudut pandangnya Allah, saudara dan saya akan selalu memiliki visi kemenangan. Bersama Allah, saudara dan saya pasti menang. Amin, saudara. Bukan berarti selalu melihat mujizat. Saya sakit berarti pasti sembuh. Ya belum tentu, saudara. Tetapi kita tidak kalah dengan situasi. Kalaupun saya tidak disembuhkan oleh Tuhan, saya masih punya pengharapan di dalam kehidupan saya yang akan datang. Di surga nanti gak ada lagi sakit penyakit. Dan Tuhan sediakan mahkota buat kita bagi yang setia kepadanya. Amin, saudara. Puji Tuhan, Tuhan menolong kita untuk menjadi true champions. Ya, inilah sesungguhnya pemenang-pemenang yang sejati. Mari kita sambut firman Tuhan. Saudara, kita akan nyanyikan pujian Saat Ku Lemah. Di saat aku
sejenak saudara datang kepada Dia. Oh, haleluya, Yesus, haleluya. Terpujilah nama-Mu, oh Tuhan. Saya tahu ada di antara kita yang saat ini harus menanggung beban yang begitu berat dalam hidupmu. Seolah-olah masalah itu tidak kunjung selesai. Engkau sudah berdoa, engkau sudah memohon kepada Tuhan untuk mengangkat masalah itu, tapi tampaknya gunung masalah itu seolah-olah tidak pernah beranjak dari hidupmu. Itu membuat engkau lemah, tidak berdaya. Tapi mari sama-sama saya mau mengajak saudara untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda.
Kalau sejauh ini engkau mengandalkan penglihatan-Mu sehingga engkau jadi lemah, maka saat ini kiranya Tuhan tolong kita untuk melihat persoalan-persoalan yang kita hadapi dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Mungkin ada di antara saudara yang saat ini butuh untuk ditopang di dalam doa. Mari angkat tanganmu bersama dengan saya. Saya mau berdoa secara khusus buat saudara. Haleluya. Ada banyak tangan yang diangkat. Oh Tuhan Yesus. Kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami. Kami mau datang di dalam nama Tuhan Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Apapun masalah kami di dalam nama Tuhan Yesus, ulurkan tangan-Mu ya Bapa. Menjamah setiap anak-anak-Mu yang mengangkat tangan pagi hari ini. Apapun persoalan mereka, demi nama Tuhan Yesus, memberi kekuatan yang baru, menyatakan bahkan mujizat-Mu ya Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya. Kami percaya kalau kami berjalan bersama Tuhan, kami pasti menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami ingat untuk kekasih kami, ibu rohani kami, Tante Flor Daniel yang saat ini sedang lemah secara fisik ya Tuhan. Kami umat-Mu satu hati memohon belas kasihan-Mu dinyatakan atas tubuhnya yang lemah. Demi nama Tuhan Yesus, kami rindu melihat mujizat Tuhan dinyatakan. Tolong ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua pergumulan kami ke dalam tangan-Mu, ke dalam tangan Allah yang sanggup mengerjakan bahkan lebih daripada yang kami minta. Terima kasih Tuhan. Kembalikan segala puji, syukur, hormat hanya bagi-Mu saja. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Mari sehati sama-sama kita katakan amin. Ya Tuhan,
Hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.